Shalom, selamat pagi menjelang siang buat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya di hari ini, di hari Jumat ini, kita sukacita, sehat selalu dan dijauhkan dari COVID-19 ya. Di sini saya cuma ingin menyampaikan buat kita bangsa negara Indonesia, agar mari kita sama-sama menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bukan ingin menjatuhkan Bapak Muhammad Kece. Saya tidak menyerang dan bukan saya itu tidak mendukung pelayanan Bapak Muhammad Kece. Tetapi suara Roh Kudus yang saya sampaikan buat kita semuanya tidak bisa saya tahan dan tidak bisa saya pendam dan tidak saya sampaikan buat kita semuanya. Karena di sini saya ingin menyampaikan buat kita anak-anak Tuhan, bukan saya itu benci ataupun tidak suka dengan Bapak Muhammad Kece. Saya tidak pernah bermasalah dengan beliau dan saya tidak pernah berdebat ya, ataupun saling membenci begitu. Tapi di sini saya ingin meluruskan supaya kita tidak gagal paham dan supaya kita tidak saling menjatuhkan dan tidak saling menyerang, supaya kita paham ajaran Kristus itu seperti apa, ajaran Tuhan itu seperti apa. Itulah yang harus kita lakukan dan kita laksanakan sesuai ajaran Kristus dan selaras dengan ajaran Kristus. Di sini saya menyampaikan buat Bapak dan Ibu, bukan berarti saya itu sudah paham Alkitab ya, karena saya juga tidak sekolah teologi dan saya adalah seorang anak Tuhan yang baru bertobat. Tapi saya di sini diingatkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kata-kata ini buat kita semuanya, agar kita tidak gagal paham dan tidak saling menyerang sesama anak Tuhan dan tidak menjatuhkan. Jadi saya mau menyampaikan buat saudara kita Muhammad Kece ataupun Bapak Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni. Mereka berdua sudah ditahan di Bareskrim Mabes Polri, dan biarlah mereka di dalam supaya mereka menyadari perbuatan mereka kepada bangsa ini. Jika mereka dibiarkan saudara, itu bisa menimbulkan perpecahan di bangsa kita ini. Apabila negara kita ini pecah, gara-gara segelintir orang lah kita bilang ya, apakah saudara terima gara-gara satu orang contohnya ya, negara kita ini hancur gitu. Dan saya ingin menyampaikan juga buat umat Muslim, buat para ulama, para ustadz, tidak usah kalau dakwah itu tidak usah menyampaikan ujaran kebencian, tidak usah campuri agama orang lain. Begitu juga sebaliknya buat hamba-hamba Tuhan, kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak usah menyinggung agama orang lain, tapi cukup beritakan sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Seperti pendeta, cukup beritakan firman Tuhan. Seperti ustadz, cukup diberitakannya, cukup dia dakwah, menyampaikan tausiah kepada para jamaah agar jamaahnya tetap istiqomah dalam amanah. Jadi kalau kita taat dengan agama kita menjalankan agama itu dengan sesuai ajaran agama kita,
Saya percaya ya, saya percaya negara kita ini pasti damai. Tidak ada debat-debat, tidak ada saling menyerang, saling menjatuhkan begitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena negara kita ini saudara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala suku ras agama ada. Jadi segala agama ada, segala suku ada. Contoh seperti saya orang Sumatera, orang Medan. Suku saya suku Batak. Contoh seperti saudara, suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, kan? Ada juga orang suku ini, suku Melayu. Jadi misalnya banyak suku, banyak agama gitu. Jadi kita ini harus bersatu gitu ya, bukan saling menyerang, menjelekkan begitu ya. Karena di agama juga tidak ada diajarkan untuk menjelekkan agama orang lain. Ya, jadi buat kita anak-anak Tuhan ya, ayolah jangan dikatakan saya itu bodoh, tidak paham, dan jangan bisa dikatakan Pak KC itu menyampaikan kebenaran ya. Dan jangan dikatakan saya itu tidak ada apa-apanya sama Pak Muhammad Kece ya. Terima kasih Bapak Ibu mengatakan saya seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu mengatakan saya itu orang bodoh, penakut. Monggo, itu hak Anda ya. Dan saya berterima kasih buat pendukung Pak Muhammad Kece ya, yang mengatakan saya itu tidak ada apa-apanya dengan Pak Muhammad Kece ya. Saya mengasihi saudara ya. Saya tidak membenci Anda ya. Saya tidak membenci Anda, tapi saya harus sampaikan ini buat kita semuanya, buat semuanya, bukan buat agama Kristen aja, buat Islam juga ya. Jadi saya di sini tidak ada membela siapapun, tapi saya di sini ingin meluruskan agar negara ini cinta damai. Karena negara ini adalah negara yang diberkati oleh Tuhan. Lihat laut kita, lihat wisata kita, lihat gunung kita, lihat tambang kita. Lihatlah, pokoknya lihat wisata-wisata yang ada di Indonesia, sangat indah. Bisa kita nikmatin. Lihat macam, pokoknya lihatlah wisata-wisata Indonesia bagaimana indahnya. Karena apa? Ini negara bangsa kita ini memang, Indonesia ini memang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan kita itu mengatakan Allah si Yahya itu takut, bodoh, tidak ada apa-apanya sama Muhammad Kece. Saya mau tanya sama Anda ya, ini harus saya sampaikan. Mau Anda sakit hati sama saya siap ya. Daripada tidak saya sampaikan kebenaran ini ya, akhirnya nanti saya yang ditegur sama Tuhan. Roh Kudus menyampaikan ini lewat mulut saya, tapi yang mengeluarkan kata-kata ini, yang mencatat kata-kata ini buat kita semua itu adalah Tuhan. Tapi lewat mulut, lewat bibir saya. Karena saya ini saudara sebenarnya saya sudah mati saudara ya. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu bagaimana saya waktu sakit ya. Waktu sakit saudara, jujur saya bilang, saya tidak ada harapan lagi, sedikit pun tidak ada. Makanya saya sekarang tidak ada takut. Makanya kalau Bapak Ibu mengatakan saya takut, saya hanya bisa ya sudahlah. Mereka tidak mengerti. Begitu aja saya saudara. Jadi jangan dikatakan saya itu karena takut sehingga saya itu mendamaikan Indonesia, takut perang apa. Saya mau tanya buat kita, seumpama ini negara pecah bagaimana? Apa saudara, apa Bapak Ibu tidak punya keluarga? Apa Bapak Ibu tidak punya anak, tidak punya cucu? Bagaimana nasib anak cucumu? Pikirkan, berpikirlah secara dengan cerdas. Jangan asbul, jangan hanya berbicara dengan sesuai yang mata melihat. Coba pikirkan apabila bangsa ini pecah bagaimana. Pikirkan coba, bagaimana nasib anak cucumu, bagaimana kehidupanmu.
Ini negara Indonesia ini, ya, saya sampaikan buat Anda, buat anak-anak Tuhan. Ini negara Indonesia ini, Anda tahu nggak mayoritasnya apa? Bukan saya katakan itu, bukan berarti karena mayoritas Islam, bukan berarti saudara harus takut, tidak. Tetapi saudara itu harus membangun cinta damai di bangsa ini. Dan Bapak Ibu harus menunjukkan kasih kepada bangsa ini. Karena ajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih. Apa itu kasih? Nah, kalau Bapak Ibu dihakimi, ya biarin aja. Karena Tuhan Yesus itu hakim yang adil. Jadi jangan dikatakan saya itu karena takut sehingga saya itu tidak membela Pak Muhammad KC. Saya bukan tidak membela Pak Muhammad KC, bukan tidak mendukung pelayanan beliau. Saya mendukung pelayanan beliau dan saya tidak pernah bermasalah dengan beliau, boleh ditanya, ya. Tapi di sini saya ingin meluruskan buat kita supaya kita itu berapologet, mulut kita itu jaga, jangan asal bunyi. Kalau kita berapologet, diskusi, nggak masalah, monggo. Tapi kalau sudah namanya mengurus agama orang lain, itu kita salah. Dimanapun kita salah. Tuhan juga marah sama saudara. Tuhan nggak suka. Tuhan akan memuntahkan pelayanan Anda jika Anda mengurusi agama orang lain. Camkan itu dengan baik-baik, ya. Jadi jangan dikatakan saya itu tidak ada apa-apanya sama Pak Muhammad KC. Saya mau tanya, pesantren Pak Muhammad KC di mana? Saya mau tanya buat Anda, buat pendukung Pak Muhammad KC, ya. Saya mau tanya buat pendukung Pak Muhammad KC, pesantrennya di mana? Apakah beliau mantan anak santri? Saya mau tahu deh, pesantrennya di mana? Saudara harus selidiki dulu pesantrennya di mana. Apakah dia mantan dari santri? Apakah dia mantan anak pesantren? Kalau saya asli mantan anak pesantren, 2 tahun saya di pesantren, ya. Jadi saya paham apa yang disampaikan Bapak Muhammad KC. Saya tahu, selama ini saya tahu, tapi saya diam karena saya tidak mau mencampuri agama orang lain. Saya diam. Apa yang disebutkan Pak Muhammad KC itu saya tahu itu salah semua, tapi saya diam, ya, supaya saya terangkan, supaya Anda jangan mau diprovokator, ya. Jangan mau Anda itu berapi-api, melayani Tuhan berapi-api hanya untuk menyerang agama orang lain. Tuhan akan memuntahkan pelayanan Anda jika Anda melayani Tuhan dengan cara kekerasan, dengan cara menghakimi, dengan cara menghina agama orang lain. Begitu juga sebaliknya buat Ustadz Yahya Waloni, tidak usah campuri agama orang lain, ya. Buat para ustadz juga yang berapologet, yang menjatuhkan agama orang lain, ya. Saya dengan tegas saya sampaikan ini, di agama manapun tidak ada diajarkan untuk menghina agama orang lain. Di agama manapun. Saya mantan pesantren Medan, 2 tahun saya di pesantren, ya. Kalau saya asli anak pesantren 2 tahun, ada sertifikat saya di pesantren. Boleh cek di pesantren saya di Medan, apakah benar saya selama 2 tahun belajar di pesantren. Coba cek, ya. Pak KC, coba cek pesantrennya mana. Pak KC itu bukan anak pesantren, biar Anda tahu. Dia itu belajar sendiri. Jadi jangan Anda samakan saya sama beliau. Jangan Anda laga-laga saya sama beliau. Jadi di sini saya ingin menyampaikan buat kita, ya. Stop. Ya, stop. Jangan Anda mengurusi agama orang lain, ya. Tapi taatilah agama Anda sekarang. Begitu juga buat saudara Yahya Waloni. Anda sudah memeluk agama Islam, ya? Jadilah Anda menjadi ulama, menjadi penceramah yang cerdas untuk mencerdaskan murid-murid Anda, ya. Jadilah Anda menjadi ustadz ulama, ya, yang membuat jamaah Anda menjadi istiqomah dalam amanah, bukan untuk menyerang agama orang lain. Begitu juga dengan Pak Muhammad KC. Kalau Pak Muhammad KC sudah memeluk agama Kristen, perdalamlah firman Tuhan dan jalankanlah ajaran sesuai dengan ajaran firman Tuhan, bukan untuk menyerang agama orang lain. Bukan kita memakai firman Tuhan hanya untuk
menyerang agama orang lain. Ya, di sini saya mau sampaikan buat Anda semua, mau Anda Islam, mau Anda Kristen, saya mengingatkan kita semuanya, hargailah agama kita, agama orang yang ada di sekitar kita. Ya, jika kita agama Kristen, jika ada teman kita agama Muslim, hargai. Kita harus saling menghargai, ya, walaupun kita berbeda. Begitu. Jadi saya minta di sini buat anak-anak Tuhan dan buat umat Muslim, ya, saya tidak pernah ada rasa benci dengan Yahya Waloni ataupun sama Muhammad Kacé. Tapi saya di sini ingin meluruskan bagaimana supaya bangsa ini adalah menjadi bangsa yang negara kesatuan Republik Indonesia yang cinta damai, yang suka cita damai sejahtera. Karena ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan memilih Indonesia. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus ada di Indonesia? Karena Dia yang sudah menyembuhkan saya di saat saya sakit, tidak ada harapan hidup. Ya, saya sakit, tidak ada harapan hidup, biar Anda tahu. Ya, saya sudah dikelilingi sama ilmu yang tidak bisa dilihat mata. Saya sudah dikelilingi, saya tidak bisa bergerak lagi gini. Bahkan saya mau buang air kecil ke kamar mandi tidak bisa. Ya, tolong diingat itu. Siapa yang menyembuhkan saya? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus ada di Indonesia. Ya, berarti Tuhan Yesus ada di Indonesia ini. Hah? Jadi Anda berpikir dong, berarti Tuhan Yesus ada di sini toh? Jadi begitu saya sampaikan buat Anda. Boleh ditanya Pak Kacé, apakah dia benar mantan anak pesantren? Saya jamin tidak. Karena kalau mantan dari keluaran dari pesantren pasti tidak begitu cara bicaranya, tidak begitu. Pasti dia tidak mau menyerang agama orang lain. Ya. Lain cerita kalau mualaf, ya. Kalau mualaf saya nggak tahu lah. Tapi kalau anak pesantren yang masuk ke agama Kristen, ya, pasti dia itu tidak mau menyerang agama lamanya. Pasti dia tidak mau mengurusi agama lamanya. Karena apa? Karena apa? Karena juga di pesantren tidak ada diajarkan untuk membenci agama orang lain. Saya 2 tahun di pesantren, ya. Pesantren kami ada 20 di Indonesia. Pusatnya di Medan. Saya dari pusat. Cabang kami ada 19. Tolong diingat itu. Tolong dicatat. Apabila Bapak Ibu tidak percaya, cek ke Medan. Apakah saya benar pernah belajar di salah satu pesantren Medan? Coba cek sekarang ke pesantren Medan. Apakah saya mantan dari situ? Supaya kita sadar di sini. Jangan katakan saya tidak ada apa-apanya. Saya itu sama Pak Kacé beda aliran. Walaupun Pak Kacé dulu Islam, saya dulu Islam, kami itu ajaran, kami itu beda aliran. Ya, kami beda aliran dulu. Tolong diingatkan. Ya, tolong diingatkan buat anak Tuhan, ya, yang mengatakan saya nggak ada apa-apanya sama Pak Kacé. Nah, saya selama ini tahu, tapi saya diam, saya tersenyum aja, macam Pak Kacé menyebut waktu menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata itu aja itu udah salah. Berarti kan dia mengapakan Al-Fatihah. Cobalah dulu. Sebenarnya seharusnya bukan begitu. Seharusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya begitu. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus entah apa kata. Ya itu nggak nyambung. Ya jelas dong. Agama orang sakit hati. Bagaimana kalau seumpama sehala jisu a, kalau dibuat orang begitu bagaimana? Jadi udahlah, makanya saya bilang Anda jangan Anda jadi tidak waras gara-gara ini, gara-gara manusia yang ingin merusak bangsa ini, ya. Waraslah berpikir Anda. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu bukan dengan cara seperti itu, ya. Mau Anda benci sama saya, monggo, tidak urusan sama saya itu, saya tidak peduli. Karena ini harus saya sampaikan buat kita semua, ya. Saya harus sampaikan ini buat kita semua. Orang saya udah mati kok dulu, ngapain saya takut? Orang saya dulu udah mati kok, apa rupanya yang saya takutkan lagi?
daripada anda semua tersesat, ya, daripada anda semua nanti pelayanan anda semua dimuntahkan Tuhan. Tuhan akan memuntahkan pelayanan anda, walaupun anda itu memenangkan jiwa ratusan orang. Walaupun anda memenangkan jiwa ratusan orang, kalau cara pelayanan anda seperti itu, dimuntahkan Tuhan. Camkan itu, ingat itu, dimuntahkan, biar anda tahu. Karena anda melayani itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Anda melayani itu dengan cara menyerang, menyakitkan hati orang, menyinggung orang, begitu. Tidak baik itu. Sampaikan aja kebenaran firman Tuhan. Coba kita baca ini di Matius 7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Jadi nggak perlu kita menghakimi. Kalau ada orang membenci kita, memaki-maki Tuhan kita, ya diam aja, cukup diam. Ada menghina Tuhan Yesus, cukup diam. Lipat tangan, berdoa, serahkan sama Tuhan. Begitu. Jadi cara kita melayani itu jangan ini ya, jangan macam preman gitu ya. Cara kita melayani itu bukan seperti preman. Kita dengan cara apa? Kita menjelekkan agama orang. Bukan begitu. Lagiannya saudara tahu nggak bahwasanya di Indonesia ini macam presiden lah, kita bilang presiden Islam. Ini saya bukan masalah karena presiden, bukan, tapi presiden aja Islam loh. Hah? Coba presiden suruh bertobat. Coba. Hah? Jadi jangan mulut itu bicara di sini apa. Begitu juga macam Yahya Waloni. Jangan mengatakan Kristen itu, Yesus itu apa segala macam. Yahya Waloni, coba itu tengok. Coba sama presiden Amerika bilang begitu. Coba, berani nggak? Jadi begitu, kita ini timbang balik loh saudara. Kita timbang balik. Presiden Amerika agama Kristen. Coba Yahya Waloni, berani kamu menyebutkan sama presiden Amerika, berani kamu memualafkan dia? Coba mualafkan, bisa nggak? Begitu juga Pak Muhammad KC, presiden Indonesia agama Islam. Coba Pak Muhammad KC, bisa nggak Anda memurtadkan Bapak Presiden Jokowi? Jadi jangan Anda itu menyampaikan kebenaran seperti Pak Muhammad KC, memberitakan firman Tuhan dengan cara yang tidak tepat. Begitu juga Bapak Yahya Waloni menyampaikan tausiah kepada para jamaahnya dengan cara salah, dengan cara tidak tepat. Dakwah tausiah, menyampaikan tausiah kepada jamaah dengan cara memberikan contoh yang buruk buat para jamaah, tidak memberikan contoh yang baik. Kita sebagai pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik buat bawahan kita. Begitu ya. Jadi saya ingatkan buat para ulama, ustadz-ustadz, dan juga buat para hamba-hamba Tuhan, sampaikanlah kebenaran firman Tuhan itu sesuai ajaran kita masing-masing. Tidak usah kita campur sama agama orang. Agamamu, agamaku. Itu aja intinya hidup ini. Yang penting kita sampaikan firman Tuhan. Yang penting kita sampaikan tausiah. Jika orang terima monggo, enggak terima ya monggo. Tidak ada paksaan agama itu, karena agama itu adalah hak manusia masing-masing. Ya. Jadi saya ingatkan buat anak-anak Tuhan yang mengatakan saya itu takut ataupun
tidak berani seperti Pak KC. Pak KC akan ditolong Tuhan. Saya ingatkan buat Anda, jika Bapak Ibu pelayanan Anda dengan cara kekerasan, dengan cara menghakimi, dengan cara menghina agama orang lain, Tuhan akan memuntahkan pelayanan Anda. Ingat itu, Tuhan akan memuntahkan pelayanan Anda. Nggak mesti dengan cara seperti itu. Kalau ingin menjalan tidak seperti itu caranya. Seperti saya cukup saya kasih renungan firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 6. Cukup itu aja. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Udah itu aja. Setelah itu saya cerita kesaksian kesembuhan saya. Ya udah. Kemarin hari Minggu kemarin saya ibadah. Hari Minggu kemarin saya ibadah di sini, di GBI di sini. Boleh tanya pendeta GBI di sini. Saya kemarin hari Minggu itu ibadah di GBI di sini. Saya bertanya kepada pendeta GBI di sini hari Minggu kemarin, bagaimana Pak kalau mengurus, kalau membaptis orang 4 orang. Terus Bapak pendeta itu bilang persyaratannya pertemuan selama 6 kali. Boleh tanya Bapak pendeta GBI sini, saya tidak bohong. Boleh tanya sekarang pendeta GBI sini, persyaratannya apa? Pertemuan 6 kali. Dia ngomong gitu. Terus buat persyaratan, buat surat pernyataan bahwasanya dia itu meninggalkan agama lamanya atas keinginannya sendiri, begitu. Boleh tanya sama pendeta sini, boleh. Pendeta GBI di sini, dekat saya tinggal sini. Biar Anda tahu. Pertemuan 6 kali, ya. Ada nggak saya memaksa mereka masuk Kristen itu dengan cara kekerasan? Ada nggak? Enggak. Saya hanya menceritakan firman Tuhan yang sedikit, tetapi menggigit. Begitu. Buat apa kita berkorak-korak firman Tuhan, babu, kata kita bilang, sampai kita serang agama orang, sampai kita jatuhkan agama orang, lalu itu. Jadi maka saya bilang di sini buat kita tidak ada lagi waktu untuk begituan lah. Stoplah yang namanya menyerang agama orang lain. Urus aja agama kita masing-masing lah. Dan saya juga minta buat para advokat, buat para pengacara. Ini harus saya sampaikan buat pengacara-pengacara. Buat pengacara-pengacara Kristen ataupun pengacara-pengacara Islam. Gak usah ikut campurin masalah seperti itu. Tidak usah Anda itu Anda itu diberkati Tuhan, hidup Anda diberkati Tuhan, hidup Anda menjadi pengacara. Tapi Anda harus lihat dong, sebagai pengacara, yang mana yang harus Anda urus, yang mana yang harus Anda apakan. Jangan itu masalah agama mau Anda bela-bela lagi. Tidak ada pembelaan seperti itu. Tuhan sudah menempatkan di penjara 10 tahun. Ya. Supaya kita hati-hati mulut kita berbicara di medsos. Supaya apologet itu mulutnya itu dijaga rapat-rapat. Jangan terlalu blong seperti suara ini. Iya benar, saya di sini jujur aja, saya kesal melihat kita di sini. Tidak mendukung. Siapa yang tidak mendukung? Mau Anda membenci saya, semua benci saya. Ini demi kebenaran saya sampaikan buat kita. Mau Anda semua benci sama saya, monggo. Bodoh amat sama saya. Ya, ingat, daripada saya itu ini harus saya sampaikan buat kita semua. Ya, apa yang saya ucapkan ini itu catatan dari Tuhan yang harus saya sampaikan buat kita semuanya, supaya kita itu melayani Tuhan dengan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada bangsa ini, kepada orang yang belum mengenal Dia, dengan cara menyampaikan kebenaran firman-Nya dengan kasih, bukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus.
Jadi buat advokat, mundur Anda dari Mabes Polri, tak usah campuri. Saya tidak mendukung Anda, saya tidak anggap Anda. Advokat, jangan campuri masalah-masalah mereka. Kalau mereka 10 tahun di penjara, ya sudah, biar 10 tahun di dalam. Siapa tahu mereka bisa memenangkan jiwa di penjara 10 tahun. Macam Bapak Yahya Walloni selama 10 tahun di penjara. Siapa tahu dia bisa memualafkan orang. Begitu juga Pak Muhammad KC selama 10 tahun di penjara. Siapa tahu dia bisa memenangkan jiwa di dalam. Jadi buat advokat, udah pulanglah. Nggak usah Anda ikut campur di masalah-masalah seperti ini. Ya, kalau advokat mendukung masalah seperti ini, menyampuri masalah seperti ini, berarti para advokat juga tidak mendukung bangsa ini. Berarti Anda juga tidak mendukung, tidak menjaga, tidak menjaga bangsa ini yang telah diberkati oleh Tuhan. Ya, Anda itu diberkati Tuhan, kehidupan Anda, sehingga Anda lulus menjadi sarjana hukum, dan Anda menjadi pengacara. Tetapi Anda yang Anda bela tidak sesuai dengan ajaran apa? Tidak usah. Ini harus saya sampaikan, tidak bisa tidak. Buat advokat, Anda pulang aja ke rumah Anda, kerjakan yang lain. Masalah yang lain ada kok yang mau Anda urus. Buat para advokat, sayangi anak istrimu, pelajari firman Tuhan lebih dalam lagi, supaya Anda tahu, supaya Anda tidak gagal paham bahwasanya ajaran Kristus itu adalah kasih. Ajaran Kristus itu adalah kasih. Jadi kalau Tuhan menempatkan Pak KC dan Pak Yahya Walloni di dalam penjara selama 10 tahun, ya sudah, biarkan aja. Ngapain Anda ikut campur? Biarkan aja. Karena ini negara kita ini nggak boleh dipecah belah sama manusia-manusia yang ini, ya. Nanti tolong di komen pesantrennya Pak KC di mana, ya. Anda kira Bapak Muhammad KC itu mantan santri itu? Saya bukan tidak tahu selama ini, tapi saya diam. Apa yang dikatakan Pak KC semua itu salah. Bukan saya tidak tahu. Tapi saya diam, saya tertawa aja, tersenyum aja. Karena tidak ada hak saya menghakimi. Akhirnya ini kan teguran dari Tuhan ini. Ini teguran dari Tuhan. Jadi tidak perlu kita menghakimi orang. Biar Tuhan yang menegur. Ini teguran dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah menegur Pak Muhammad KC dan Pak Yahya Walloni, kalau Tuhan sudah menegur mereka, jangan ada yang ikut campur. Buat para advokat dan buat anak-anak Tuhan, jangan Anda malah mengatakan Tuhan akan mendukung pelayananmu, Tuhan akan menjamin kehidupanmu. Ingat, jika Anda melayani Tuhan dengan tidak cara kasih, pelayanan Anda akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ini harus saya sampaikan, akan dimuntahkan. Karena Tuhan Yesus itu adalah kasih. Dan dia juga memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kasih. Tidak dia bilang agamamu gak benar, agamamu. Tidak ada Tuhan Yesus mau ngomong begitu. Ya, biar Anda tahu. Jadi di sini ini harus saya sampaikan tegas, dengan tegas saya sampaikan. Ya. Dan juga buat Bapak Kepolisian Indonesia, apologet yang menyangkut paut masalah ujaran kebencian ataupun menyinggung hati umat lain, tolong ditindak siapapun dia orangnya. Jangan kasih ruang sedikit pun sama apologet yang ingin menjatuhkan, yang ingin menghancurkan, yang ingin memecah belah bangsa ini. Tangkap penjarakan. Itu hukuman dari Tuhan. Ini harus saya sampaikan. Saya tidak peduli, ya. Harus saya sampaikan ini demi kebenaran. Buat Bapak Kepolisian Indonesia, siapa yang menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, mau dia itu hamba Tuhan, mau dia itu ustadz, tangkap, penjarakan. Jangan ada kasih ruang sedikit pun yang ingin memecah belah bangsa ini. Karena bangsa ini adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan Yesus, ya. Ini bangsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ada di sini.
Kenapa saya katakan Tuhan Yesus ada di sini, ada di Indonesia ini? Karena saya asli orang Indonesia. Siapa yang membangkitkan saya dari antara orang mati? Tuhan Yesus. Jadi dengan iman saya katakan Tuhan Yesus ada di Indonesia, dan Tuhan Yesus mencintai, memberkati Indonesia ini. Jadi apabila ada orang yang ingin memecah belah bangsa ini, menghancurkan bangsa ini, saya minta buat Bapak Kepolisian Republik Indonesia, tangkap, penjarakan, jangan kasih ruang sedikit, supaya dia bertobat di dalam. Ini harus saya sampaikan buat kita semua. Saya tidak peduli mau ustadz, mau pendeta, supaya mulut kita itu menyampaikan firman itu dengan benar, bukan asbul, asal bunyi. Begitu ya. Boleh dicek, saya mantan pesantren mana, cek. Saya mantan anak pesantren Medan. Ya, saya mantan anak pesantren Medan. Saya di pesantren 2 tahun. Ya, coba tanya Pak KC, dia mantan pesantren dari mana dia? Coba tanya, cek. Pesantrennya di mana? Coba cek. Pak KC bukan anak pesantren itu. Dia itu Islam biasa dulu. Biar Anda tahu, jangan Anda itu gagal paham. Jangan Anda itu asal bunyi bicara. Kalau saya asli mantan dari pondok pesantren Medan, dan saya berguru di dalam pesantren selama 2 tahun. Nah, itu asli, dan saya mempunyai sertifikat di Medan. Saya punya sertifikat di Medan, boleh dicek ke Medan sana, cek. Ya, jadi jangan samakan saya dengan Pak KC. Pak KC itu bukan ada lulusan dari pesantren itu, boleh dicek pesantrennya di mana. Jadi makanya saya bilang di sini, buat Bapak Ibu, jaga mulut Anda. Jangan Anda menyerang saya hanya karena ingin membela Bapak Muhammad KC. Ya, tetapi apa yang diucapkan Pak Muhammad KC itu salah. Saya mantan dari pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Itu tidak, itu namanya menghina agama orang. Mana ada begitu? Kalau mengucapkan wassalamualaikum itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Atau enggak begini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus, kata. Itu kan agama yang mana yang dipegang dia? Kenapa bahasa Arab dicampurkannya dengan nama Tuhan Yesus? Itu aja udah salah. Itu satu contoh udah salah. Jadi jangan Anda mengatakan saya itu tidak. Saya tahu apa yang dibahas Pak Muhammad KC selama ini, semua tahu. Saya tahu, tapi saya diam. Makanya saya tidak sejalan. Makanya batin saya berlawanan dengan ajaran Pak KC. Karena apa? Berlawanan ajaran Pak KC dengan batin saya. Karena Tuhan itu tahu. Kan Roh Kudus yang menuntun saya, kan Roh Kudus yang mengarahkan saya. Oh itu nggak benar, oh ini benar. Roh Kudus yang mengarahkan saya. Jadi apa yang disampaikan Pak KC itu salah semua itu. Bukan saya mau ingin menjatuhkan dia. Jadi Anda yang buat para murtad, ya, tolong Anda simak dulu. Kalau memang Anda murtad ataupun Anda mantan Islam murtad, tidak perlu Anda menyampaikan, menyinggung ataupun membahas agama lama Anda. Tapi taatilah agama Anda yang sekarang. Taatilah agama Anda yang sekarang. Tidak perlu Anda mengungkit masa lalu Anda. Seperti saya. Ngapain saya ungkit masa lalu saya? Ajaran kami dulu begini, begono. Ngapain saya ungkit? Buat apa? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Tidak ada toh. Tidak ada. Makanya saya bilang di sini buat Anda, mau Anda benci sama saya semua, monggo. Mau Anda bilang saya itu masih bayi baru lahir, belum ngerti, belum paham, monggo. Ini suara Roh Kudus yang harus mengingatkan kita semua anak-anak Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita semuanya. Ya, sampaikan firman Tuhan sesuai ajarannya. Ini Roh Kudus mengingatkan kita semuanya. Ya. Makanya saya ingatkan buat kita, sampaikan firman Tuhan itu sesuai ajarannya. Bukan dengan cara yang tidak menyenangkan hati orang lain, bukan dengan cara menyerang agama orang lain, karena di setiap agama
tidak ada diajarkan untuk menyerang agama orang lain. Mau di agama manapun itu, mau di Islam nggak ada. Islam diajarkan untuk membenci agama orang lain, menghina agama orang lain, kecuali teroris. Biar saya ingatkan buat Anda semua, kalau teroris itu baru ajaran sesat. Tapi kalau memang dia Islam yang benar-benar Islam, yang benar-benar mendalami ilmu agama Islam, dia itu tidak akan pernah membenci agama orang lain. Karena sesuai ajaran Islam, kita tidak boleh membenci agama orang lain. Jadi begitu juga di Kristen. Tuhan tidak ada mengajarkan kita membenci agama orang lain, tapi sampaikanlah firman-Nya kepada bangsa ini. Itu aja. Maka saya minta di sini buat Bapak Kepolisian Republik Indonesia, apologet yang debat masalah agama, yang menyerang agama seseorang, tangkap, penjarakan, jangan kasih ruang sedikit pun. Jangan karena mereka nanti bangsa ini pecah, jangan karena mereka bangsa ini hancur. Sementara bangsa ini adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan Yesus, bangsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Lihat wisata kita, lihat gunung kita, lihat laut kita, lihat tambang kita. Indonesia bangsa yang terkaya di seluruh dunia, karena Indonesia diberkati Tuhan dan Tuhan Yesus ada di sini. Jadi saya minta buat Bapak Kepolisian Republik Indonesia, tindak tegas orang-orang yang mengadu domba agama, yang menyerang agama orang lain. Tindak tegas, jangan kasih ruang sedikit pun biar dia bertobat di dalam penjara. Ini harus saya sampaikan. Dan juga buat para advokat, jangan Anda mencampuri masalah seperti ini. Ya, kalau Anda mencampuri masalah seperti ini buat advokat, berarti Anda juga itu melawan Tuhan. Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang melanggar ajarannya, ditempatkan di salah satu penjara. Itu artinya supaya mereka di situ benar-benar belajar, agar mereka bertobat dan mengikuti ajaran sesuai ajaran agamanya masing-masing. Sehingga Tuhan menempatkan mereka di dalam penjara. Biarkan saja, siapa tahu mereka bisa memenangkan jiwa di dalam penjara selama 10 tahun. Contohnya 10 tahun di penjara, siapa tahu selama 10 tahun dia bisa menangkan jiwa. Begitu juga Ustadz Yahya Waloni, siapa tahu dia di dalam penjara selama 10 tahun bisa memualafkan orang. Jadi tidak usah buat advokat, buat pengacara, tidak usah campuri masalah ini. Saya ingatkan Anda, saya tidak peduli, saya harus sampaikan ini. Saya berapi-api menyampaikan ini karena apa? Ini suara Roh Kudus, bukan memang suara saya, tapi yang mengarang kata-kata ini adalah Roh Kudus yang menuntun saya, mengingatkan kita semuanya. Sampaikan ajaran firman Tuhan itu sesuai ajarannya, sesuai yang tertulis di Alkitab. Bahwasanya Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan firman Tuhan, memberitakan firman kepada orang, kepada bangsa Israel, kepada orang yang tidak percaya sama dia. Dia tidak pernah menyakiti orang-orang, tapi dia beritakan aja. Jadi begitu aja. Jadi mau macam seperti kita beritakan firman Tuhan, kita beritakan kesaksian kita. Kalau orang percaya atau tidak, ya itu urusan mereka, begitu. Jadi saya minta di sini buat kita, ya, tolong dicatat kata-kata saya ini. Tolong diingat kata-kata saya ini. Saya tidak ada sedikit mendukung mau siapapun. Tidak ada saya dukung yang namanya yang memecah belah bangsa, yang memecah belah negara ini. Karena saya harus menjaga bangsa Indonesia ini, karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bangsa ini. Jadi saya harus menjaga bangsa ini. Jadi apabila buat para apologet yang apologet agama membenci saya, monggo, itu hak Anda. Jika Anda membenci saya, menjauhi saya, menghujat saya, memfitnah saya, menghakimi saya, monggo. Saya tidak jatuh iman saya tidak lemah. Yang milih saya Tuhan kok, yang menghidupkan saya Tuhan kok, bukan manusia. Jadi saya dihidupkan untuk apa? Untuk mengingatkan kita, untuk menceritakan bahwasanya Tuhan Yesus itu ada di Indonesia ini, hidup. Dia ada hidup di sini.
Itu makanya dia membangkitkan saya. Tapi Anda malah mengatakan saya itu yang tidak. Silakan. Saya tidak peduli. Yang penting saya sudah menyampaikan yang di hati saya. Apa yang di hati saya ini, itu semua adalah dari Tuhan. Itu semua dari Roh Kudus. Mulut saya hanya dipakai untuk menyampaikan. Terima apa tidak, itu hak kita semua. Itu hak saudara, mau terima enggak, terserah. Maka saya bilang buat advokat, jangan campuri masalah. Bagusan para advokat urus masalah lain lah. Urus anak istri Anda, urus masalah hukum yang lain lah. Tidak usah Anda campuri masalah seperti ini. Berarti Anda juga ikut melawan Tuhan. Anda melawan Tuhan. Tuhan sudah menempatkan mereka di dalam penjara selama 10 tahun. Ya sudah, biar mereka di dalam 10 tahun. Jangan campur-campuri. Kalau Anda campuri berarti Anda menentang Tuhan. Kalau Tuhan Anda tentang, waduh, saya nggak ngerti lagi apa yang Anda terima nanti dari Tuhan. Anda sudah menentang Tuhan. Ya, tolong dicatat. Anda sudah menentang Tuhan. Masih banyak masalah yang mau dibela. Ngapain? Tapi sudahlah. Semoga Anda itu, anak-anak Tuhan itu, semoga pikiran itu terbuka, ya, terbuka pikiran Anda. Bijaklah dalam berpikir. Pintar belum tentu bijak, tapi bijak sudah pasti pintar. Diam bukan berarti bodoh, tertawa bukan berarti idiot, mengalah bukan berarti kalah. Ngapain kamu membahas agama orang lain? Jadi begitu saja buat kita semuanya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, telepon pendeta GBI di sini. Hari Minggu kemarin saya ibadah, saya tanya, Pak, persyaratannya bagaimana? Persyaratannya buat surat pernyataan dan pertemuan selama 6 kali, baru saya mau membaptis mereka. Pendeta GBI sini ngomong gitu, boleh tanya, boleh telepon pendeta GBI sini, dekat saya tinggal ini, nggak jauh dari tempat tinggal saya gerejanya. Membaptis berapa orang? Mas Yahya katanya 4 orang, Pak. Ya udah, ajak pertemuan dulu ya 6 kali, terus suruh nanti buat surat pernyataan ya. Beliau menyampaikan begitu. Oh iya Pak, saya bilang. Jadi menjala itu bukan mesti dengan cara kasar, dengan cara menghina, menyinggung. Menjala itu ceritakan aja firman Tuhan. Ceritakan aja mujizat yang Anda alamin. Mujizat apa yang Anda alami dari Tuhan, itu aja ceritakan. Firman-Nya ceritakan, itu aja. Jangan Anda menyerang agama orang lain. Itu namanya Anda itu ingin mengadu domba, ingin memecah belah bangsa ini. Anda harus menjaga bangsa ini, karena bangsa ini adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya percaya di hari Jumat ini, di siang hari ini, di hari Jumat ini, kita diberkati usaha Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu, kesehatan Bapak Ibu. Bapak Ibu dijauhkan dari COVID-19. Saya percaya, dengan iman saya katakan, sesuai imanmu jadi padamu. Jadi saya minta buat kita semua sini, tolong jangan katakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan kata-kata fitnah. Jika Anda memfitnah saya, berarti Anda memfitnah Tuhan. Jika Anda menyakiti saya, berarti Anda menyakiti Tuhan. Itu aja intinya. Karena yang memilih Tuhan Yesus itu bukan saya. Yang memilih Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia mengasihi saya, Dia pilih saya. Kamu belum waktunya mati, kamu belum waktunya meninggal. Kamu harus kubangkitkan, kamu harus kubikin menjadi saksiku kepada bangsa ini, supaya anak-anakku lebih lagi mendekatkan diri kepada aku, supaya anak-anakku benar-benar mencari wajahku, supaya anak-anakku melakukan firman-Ku sesuai dengan ajaran-Ku. Ya, doakan saja saya, saudara, semoga di hari Jumat ini kita sukacita ya, sehat selalu, dan doakan saya juga di dalam kehidupan saya sehari-hari. Bapak Ibu tahu kehidupan saya sehari-hari bagaimana. Saya itu bukan misalnya keluar rumah itu
asal sembarang keluar, tidak ya. Saya itu kalau keluar itu saudara mesti ada target baru saya keluar. Kalau tidak ada target di luar, saya tidak keluar. Itulah saya orangnya. Karena apa? Covid ini saudara. Jadi bagaimana kita harus bergandengan tangan mendoakan Covid ini, bagaimana supaya Covid ini cepat dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita doakan Covid ini bagaimana supaya cepat selesai, cepat pulih bangsa kita ini. Begitu saja buat kita semuanya. Tetap semangat dan tetap sukacita. Apabila saudara tersinggung dengan kata-kata saya, itu urusan Anda. Apabila saudara benci dengan saya karena kata-kata saya, itu urusan Anda. Karena ini adalah suara Roh Kudus yang harus saya sampaikan buat kita semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan saya untuk menyampaikan ini semua buat kita semuanya, agar kita sama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan Yesus, bangsa yang dijaga, diberkati, dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak Ibu. Selamat hari Jumat, selamat siang, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.